Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekanku sekalian yang luar biasa, yang penuh semangat dan optimisme. Dalam hidup ini kita memang seringkali menghadapi dinamika. Dan salah satu yang penting adalah dalam dinamika sejatinya ada statistik kehidupan. Seringkali kita tidak terpikirkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada angka-angka, ada statistik yang harus kita evaluasi, harus kita analisa. Contohnya, bagaimana ketika kita memiliki waktu 24 jam, kira-kira berapa persen waktu 24 jam ini kita pergunakan untuk sebuah hal-hal yang produktif. Nah, makanya teori manajemen menyebutkan bahwa segala hal yang tidak bisa diukur, maka tidak bisa di-manage. Sehingga ketika kehidupan kita, ketika aktivitas kita, ketika waktu kita ini tidak kita ukur, maka sebetulnya kita sedang tidak memanage kehidupan kita. Karena itu salah satu rule adalah bahwa kita harus selalu mengukur apapun aktivitas kita, selalu mengukur apapun pekerjaan kita. Karena dengan diukur maka berarti kita sedang mempersiapkan proses untuk memanage, proses untuk improvement. Contoh lainnya, seringkali banyak dari saudara-saudara kita memiliki pendapatan gitu ya, pendapatan ketika dia bekerja take home pay banyak sekali yang mereka begitu masuk langsung habis karena dipakai untuk konsumsi. Seharusnya menurut theoretical management keuangan, kita harus mengalokasikan sekian persen untuk kita saving, sekian persen untuk kita persiapkan bagi antisipasi kalau ada potensial bisnis ke depan. Ini juga merupakan bagian dari statistik kehidupan. Ketika kita memiliki saving money yang cukup, maka satu, ketika kita ada keperluan mendadak, kita memiliki kecukupan finansial. Yang kedua, ketika ada peluang, potensi bisnis apapun, kita bisa mengambil peluang itu. Yang ketiga, ketika kita ingin melanjutkan studi, meningkatkan kapasitas diri kita, maka kita memiliki biaya yang diperlukan untuk studi. Dan banyak lagi hal-hal yang harus kita bangun dan kita pikirkan berkaitan dengan statistik kehidupan. Contoh lainnya adalah bagaimana kita harus membandingkan kualitas dan kapasitas personality kita dibandingkan setahun atau 2 tahun yang lalu. Ada berapa persen peningkatan kapasitas kita, baik dari kapasitas intelektual, kapasitas finansial, kapasitas bisnis, aset dan sebagainya, atau mungkin kapasitas relationship kita. Bertambah tidak mitra-mitra kita, bertambah tidak market kita, bertambah tidak customer kita. Bila tidak ada pertambahan atau bahkan cenderung decline, maka sejatinya statistik kehidupan kita menunjukkan tanda-tanda kita mengalami kemunduran. Karena itu statistik kehidupan merupakan hal yang sangat fundamental bagi siapapun yang ingin meningkatkan produktivitas. Sebab bila statistiknya menurun, berarti produktivitasnya juga menurun. Bila produktivitas menurun, artinya kita telah salah mengambil metodologi atau kita telah salah membangun kebiasaan. Dan ini harus segera diperbaiki. Karena semakin lama persaingan semakin ketat. Bila kebiasaan kita tidak meningkat, maka dipastikan kita akan ditelan oleh persaingan zaman. Karena itu pastikan Anda mengukur statistik kehidupan, karena yang tidak bisa diukur itu tidak bisa di-manage. Maka kita harus berjuang dan produktivitas harga mati.